Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai manajemen, yaitu kelompok dan tim. Kelompok dan tim merupakan elemen penting dalam manajemen yang memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan organisasi. Meskipun keduanya seringkali digunakan secara bergantian, ada perbedaan mendasar antara kelompok dan tim yang penting untuk dipahami, yaitu yang pertama ialah kelompok. Kelompok adalah sekelompok orang yang berkumpul bersama untuk berbagi informasi, ide, dan pandangan dengan tujuan tertentu. Anggota dalam kelompok mungkin tidak saling mengenal secara baik dan biasanya bekerja secara independen untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kelompok dapat bersifat formal atau informal, tergantung pada konteks organisasi tersebut. Kemudian adalah karakteristik dari kelompok. Karakteristik kelompok terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ialah komposisi. Anggota kelompok biasanya memiliki berbagai latar belakang, keterampilan, dan juga keahlian yang berbeda. Yang kedua ialah tujuan. Tujuan kelompok lebih umum dan sering kali tidak begitu spesifik. Anggota bekerja bersama untuk berbagi informasi atau mencapai tujuan jangka pendek. Kemudian, interaksi. Interaksi antar anggota cenderung lebih terbatas dan juga formal, seringkali hanya terkait dengan tugas yang sedang dikerjakan. Berikutnya ialah pengambilan keputusan. Dalam kelompok, keputusan biasanya diambil oleh seseorang, pemimpin atau mayoritas yang suaranya lebih banyak dari anggota tersebut. Adapun contoh dari kelompok seperti kelompok rapat, seperti rapat departemen ataupun rapat manajemen yang membahas topik-topik umum dan tidak memerlukan kolaborasi yang mendalam. Kemudian ialah kelompok proyek atau anggota bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas tertentu, tetapi tidak bekerja sama dalam tugas-tugas harian. Berikutnya adalah kelompok informal, kelompok yang terbentuk secara spontan untuk tujuan sosial atau membahas masalah sehari-hari di tempat kerja ataupun perusahaan. Adapun keuntungan dan tantangan dari kelompok ialah keuntungannya itu seperti berbagi informasi. Kelompok memungkinkan berbagi informasi yang dapat meningkatkan pemahaman yang bersama. Kemudian adanya dukungan sosial. Kelompok informal dapat memberikan dukungan sosial yang penting bagi anggotanya. Kemudian meningkatkan pengambilan keputusan. Diskusi dalam kelompok dapat menghasilkan ide-ide baru yang lebih baik daripada keputusan individu. Kemudian tantangan. Kurangnya motivasi. Kurangnya motivasi di sini ialah kelompok yang tidak terlalu berfokus bisa menyebabkan motivasi rendah dari anggota. Kemudian komunikasi yang terbatas. Karena interaksi yang terbatas memungkinkan ada informasi yang hilang atau tidak diterima dengan baik. Seperti pengambilan keputusan yang lambat. Proses pengambilan keputusan bisa memakan waktu lebih lama jika tidak ada seorang pemimpin yang dapat menghadapi atau berada di garda yang terdepan. Kemudian, materi mengenai tim. Tim di sini adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi, saling ketergantungan, dan memiliki keterampilan yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Anggota tim bekerja sama dengan tujuan yang jelas dan saling mendukung dalam pencapaian tujuan tersebut. Tim lebih fokus dan biasanya lebih terstruktur dibandingkan kelompok. Kemudian, adapun karakteristik dari tim terbagi menjadi beberapa bagian seperti sebelumnya, yaitu komposisi. Anggota tim memiliki keterampilan dan keahlian yang saling melengkapi dan berkaitan langsung dengan tujuan tim. Kemudian, tujuan tim lebih spesifik dan juga jelas. Anggota tim bekerja sama untuk mencapai sasaran tertentu. Kemudian, interaksi dari tim ini
lebih intensif dan seringkali melibatkan komunikasi dua arah yang terbuka. Pengambilan keputusan dalam tim ini seringkali diambil bersama-sama atau oleh pemimpin tim dengan konsultasi dari anggota lainnya. Kemudian, adapun keuntungan tim antara lain yaitu memiliki kolaborasi yang tinggi. Tim yang memungkinkan kerjasama yang erat antar anggota untuk mencapai hasil yang lebih baik. Kemudian, pengambilan keputusan yang lebih efektif. Dengan keterlibatannya anggota, tim dapat membuat keputusan yang lebih baik dan juga lebih cepat. Kemudian, penggunaan keterampilan yang beragam. Anggota tim saling melengkapi keterampilan yang memungkinkan penyelesaian tugas yang lebih baik dan lebih efisien. Kemudian, peningkatan motivasi. Tim yang efektif seringkali meningkatkan motivasi untuk anggotanya melalui rasa memiliki dan tujuan yang bersama. Adapun jenis-jenis tim ialah seperti tim fungsional yang berasal dari departemen maupun bagian yang berbeda, tetapi bekerja pada satu tugas yang sangat spesifik. Seperti contohnya seperti tim pengembangan produk yang melibatkan anggota dari divisi desain, produksi maupun juga pemasaran. Kemudian ialah tim proyek, yaitu tim yang dibentuk untuk menyelesaikan proyek tertentu dan biasanya beranggotakan orang-orang dengan keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Kemudian ada yang dinamakan tim self-directed, yaitu tim yang memiliki otonomi tinggi dalam pengambilan keputusan dan pengaturan tugas. Anggota tim memiliki kontrol atau pengawasan tanggung jawab bagaimana tugas akan diselesaikan. Kemudian yang selanjutnya ialah tim virtual yang bekerja dari berbagai lokasi geografis yang berbeda dan menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Adapun tantangan dari tim ini antara lain yaitu konflik. Konflik bisa saja timbul dalam tim karena perbedaan pendapat atau cara kerja yang berbeda. Kemudian, adanya keterbatasan komunikasi. Meskipun tim lebih terstruktur, tetapi komunikasi yang tidak efektif masih bisa menjadi masalah. Kemudian, pengelolaan perubahan. Tim harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal organisasi. Mungkin yang selanjutnya itu adalah perbedaan antara kelompok dan juga tim. Kelompok dan tim seringkali membingungkan satu sama lain, namun ada perbedaan mendasar yang membedakan keduanya, yaitu yang pertama ialah fokus tujuan. Kelompok memiliki tujuan yang lebih umum dan seringkali tidak struktur, sedangkan tim memiliki tujuan yang lebih spesifik dan terarah. Kemudian interaksi. Interaksi dalam kelompok biasanya lebih terbatas dan juga formal, sedangkan dalam tim lebih terbuka dan sering melibatkan bekerja sama yang erat. Seperti pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan kelompok biasanya dipimpin oleh seorang pemimpin yang menentukan keputusan, sedangkan tim seringkali membuat keputusan bersama. Adapun komposisi anggotanya. Anggota kelompok di sini mungkin memiliki berbagai keterampilan dan latar belakang. Sedangkan kalau anggota tim di sini seringkali memiliki keterampilan yang saling melengkapi. Mungkin sekian pemaparan materi saya mengenai kelompok dan tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.